Oke, Kontem. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrafil anbil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Profesor Muklis selaku admin, yang kami hormati Pak Anwar Subianto selaku narasumber pada hari ini. Beliau adalah praktisi pengadaan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar MSTC pada hari ini, Jumat tanggal 15 September 2023. Insya Allah pelaksanaan dimulai pukul 2 sampai dengan selesai. Ke kota Palembang mencari pekerjaan, sampai di Palembang ingin menjadi penyanyi tenar. Jika Tuhan ingin belajar tentang ilmu pengadaan, maka tak salah MSTC adalah jawaban yang paling tepat dan benar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kami ingin membacakan susunan acara terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Kemudian dilakukan dengan diskusi serta tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia, atau ingin bertanya langsung kepada narasumber dengan cara klik raise hand. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir seperti biasa untuk penulisan sertifikat dan bukti kehadiran. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu acara pada hari ini. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan Pak Anwar Subianto untuk menyampaikan materinya terkait dengan KAK pengawasan. Kami mengharapkan kepada para peserta yang hadir pada hari ini untuk lebih aktif berpartisipasi, tanya jawab, guna ilmu yang disampaikan oleh Pak Anwar Subianto nanti insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami persilakan Pak Anwar Subianto untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di Muji Santoso Training and Consulting. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan bahagia pada suhu kita, guru kita, Pak Muji Santoso juga sehat dan bahagia. Sahabat saya yang suka usil, kadang-kadang usil, Pak Muklis. Tetapi kayaknya sekarang lagi nggak bisa usil ini. Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke yang siang hari ini bisa mengikuti diskusi bersama ini dengan tema KAK, penyusunan KAK pengawasan. Baik, akan saya share materinya.
Jadi terima kasih Pak Nasir atas waktunya sekali lagi. Jadi siang hari ini kita akan membahas terkait KAK jasa konsultan pengawas konstruksi. Sebelumnya mungkin bagi yang belum kenal dengan kami, jadi ini saya sendiri tinggal di Cilacap di Jawa Tengah. S1 S2 saya di Undip. Saya juga mengambil sertifikat ahli teknik bangunan gedung dari BNSP, LPJK BNSP, dari CCMS juga, dan insinyur profesional muda dari PII. Beberapa yang sering saya lakukan advisor nih bersama Pak Muklis, mediator, arbiter dari LPS, LKPP, dan juga asesor keahlian teknik. Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan atau ingin memiliki SKK keteknikan, silakan monggo untuk datang ke LPS kami untuk mengikuti asesi keahlian teknik. Dan saat ini saya juga mengajar di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, juga memiliki lembaga badan usaha, konsultan konstruksi, dan kadang-kadang ada konsultan pengadaan juga. Dan pernah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta di UKPBJ juga pernah. Jadi mutasinya di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Nah, kita kembali ke layanan konstruksi. Jadi di dunia konstruksi itu sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi PP nomor 14 tahun 2021 dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum bahwa layanan konstruksi itu terdiri dari pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Jadi ada manajemen penyelenggaraan konstruksi. Ini beberapa proyek yang pernah kami dampingi, pernah kami advisori, dan kami juga sebagai perencana dan pengawas kegiatan. Ini ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Selanjutnya ini ada beberapa definisi yang kita mungkin sudah familiar. Jadi misalnya ya seleksi, kan ada seleksi juga, terus KAK sendiri itu apa itu. Nah ini yang KAK sendiri, terus KSO antara dua badan usaha, terus lembar data pemilihan, dan yang jelas di dalam pengawasan juga harus ada keselamatan konstruksi yang merupakan kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Jadi keselamatan konstruksi ini kan memang dulu mungkin bukan merupakan barang yang penting, tetapi sekarang sangat penting karena banyak sekali kecelakaan kerja yang sebenarnya tidak terpantau atau tidak dilaporkan. Nah, ini sampai hari ini belum menjadi budaya. Jadi K3 itu belum menjadi budaya di tempat kita bekerja, sampai misalnya untuk memakai APD pun itu sesuatu yang masih kadang harus selalu diingatkan atau diberitahu. Dan toolbook meeting yang harusnya tiap pagi dilaksanakan kadang tidak dilaksanakan. Jadi ini K3 ini keselamatan konstruksi menjadi barang yang harusnya sudah menjadi budaya, tetapi tetap harus kita sosialisasikan. Dari K3 ini adalah bagian dari sistem manajemen konstruksi. Dan RKK ini juga ada RKK pengawasan dan RKK pelaksanaan. Jadi dua-duanya baik penyedia jasa konstruksi maupun pengawas jasa konstruksi itu harus membuat RKK. Di mana yang membuat itu kalau konsultan pengawas atau konsultan MK ya jelas adalah ahli K3 konstruksi, bukan petugas konstruksi. Karena yang namanya konsultan ya berisi ahli. Jadi baru kalau penyedia
penyedia pelaksana konstruksi. Kalau memang resiko keselamatan konstruksinya kecil, boleh menggunakan petugas keselamatan kerja atau petugas K3, bukan ahli K3. Itu kalau resikonya kecil. Selanjutnya, ini yang baru, biaya penerapan SMKK. Ini sesuai dengan Permen PUPR 8 tahun 2023 tentang perhitungan biaya bangunan, biaya konstruksi, pelaksanaan konstruksi. Itu biaya penerapan konstruksi sekarang masuk ke analisa harga satuan pekerjaan. Jadi kalau di dalam Permen PUPR 1 2022 masih terpisah, di Permen PUPR 8 2023 itu sudah masuk ke dalam AHSP. Ini pengguna anggaran, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merupakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, atau mungkin juga UKPBC, atau banyak yang dari Pokja Pemilihan, juga beberapa mungkin dari pejabat pembuat komitmen, atau dari ketiganya yang berwenang untuk menandatangani kontrak. Dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian adalah pelaku usaha, atau badan usaha, atau perseorangan. Nah ini juga konsultan pengawas perseorangan masih kurang tersosialisasi, yang sebenarnya masih bisa dilaksanakan oleh perseorangan. Karena kita melihat sendiri sampai detik ini, sampai hari ini, penganggaran konsultan pengawas itu kadang masih jauh di bawah remunerasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi penyedia juga bisa saja badan usaha jasa pelaksana pengawasan. Nah ini kalau besar mungkin ada subpenyedia yang memang khusus. Terus juga kita juga mestinya hasil kerja dari konsultan pengawas ini bisa membantu APIP atau membantu saat audit atau review seperti yang kami alami di beberapa paket pekerjaan. Itu hasil pengawasan kami itu bisa membantu pada saat audit oleh audit eksternal, misalnya seperti BPK. Nah, juga dengan kewajiban adanya sertifikat layak fungsi atau SLF, ini sebenarnya sudah bisa terutama bangunan gedung, sudah bisa dilaksanakan di pekerjaan pengawasan ini. Tetapi seringnya kita nggak tahu dari mana standarnya, produknya hanya pengawasan harian, mingguan, bulanan, padahal bisa lebih maksimal dari itu. Daripada kita meng-hire lagi konsultan pengkaji teknis, sebenarnya pengkajian teknis ini terhadap bangunan itu bisa dilaksanakan pada saat pengawasan pekerjaan. SPBBJ saya yakin Bapak Ibu sekalian masih paham, LPSE juga, SPSE dan pengguna SPSE. Nah, sebenarnya sesuai pasal 60 PP 16 tahun 2021, kegiatan pengawasan konstruksi ini boleh dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi. Ya, untuk pengawasannya itu oleh jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi. Dan penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala. Ini juga pengawasan berkala ini harus kita pahamkan bersama-sama. Karena apa? Karena banyak sampai hari ini pun banyak konsultan perencana yang tidak mengerti bahwa ya sudah, saya sudah dibayar 100%, saya sudah selesai, DED saya, para perancangan saya sudah selesai, saya tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan kegiatan. Padahal di dalam pasal 60 ini adalah kewajiban konsultan perencana untuk melakukan pengawasan berkala selama masa pelaksanaan. Karena kita yakin yang namanya konstruksi itu selalu ada perubahan. Dan perubahan itu apabila menyinggung ke
produk perencanaan itu ya harus diawasi oleh perencana, harus disetujui oleh perencana. Apalagi kalau sampai masalah struktur. Kalau sampai masalah struktur, kita harus melibatkan perencana untuk bisa memberikan advice-nya, untuk bisa memberikan nasihatnya. Sedangkan kegiatan pengawasan konstruksi ini yang oleh pelaksana pengawasan itu meliputi pengendalian waktu, pengendalian biaya, pengendalian sasaran fisik, dan tertib administrasi bangunan gedung. Kemarin ada yang menarik terkait biaya ini karena apa? Ada proyek yang mengalami keterlambatan, deviasinya negatif. Nah, ini si PPK pengen tahu sebenarnya cash flow-nya, keuangannya kontraktor itu sehat atau tidak, atau memang punya uang atau tidak. Nah, ini memang kalau kita tidak tahu kondisi keuangan dari kontraktor, ya kita tidak bisa mengendalikan, salah satunya pengendalian biayanya. Nah, ini ada juga kasus yang memang kontraktornya nggak punya uang, ya akhirnya dari zaman dulu kala, banyak kasus kontraktor tidak punya uang, tidak bisa mengendalikan biaya. Akhirnya terjadilah ada yang melarikan diri, ada yang stagnan sampai di situ, nggak bisa bekerja lagi, dan lain sebagainya. Sedangkan pengawasan konstruksi itu sebenarnya dilakukan di saat persiapan konstruksi. Ini kalau MK ya, persiapan konstruksi udah mulai jalan mengawasi. Dan pada saat tahap pelaksanaan sampai serah terima pertama, professional handover, dan pada saat tahap pemeliharaan sampai dengan final handover. Nah, ini juga menarik karena ada beberapa lembaga pemeliharaannya itu tidak hanya 6 bulan seperti di Undang-Undang Jasa Konstruksi, tapi dia lebih dari itu bahkan sampai 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga. Sebenarnya panjangnya masa pemeliharaan itu untuk fungsinya untuk apa. Dan pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi meliputi pengawasan tahap perencanaan, pengawasan persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi sampai PHO, dan sampai final handover. Tapi kali ini kita hanya membahas KAK yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas, bukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Dan penyedia jasa pengawasan konstruksi atau MK membuat laporan pengawasan konstruksi pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. Itu pasti. Nah, ini yang menarik adalah bahwa sebenarnya pada jasa pengawasan atau MK itu juga bertanggung jawab pada saat perizinan bangunan gedung atau PBG. Tetapi seringnya bangunan pemerintah malah kadang tidak punya PBG, tidak punya SLF. Sekarang aja rame-rame rumah sakit itu bikin karena salah satu persyaratan operasional rumah sakit punya SLF. Nah, itu ramai sekarang untuk rumah sakit membuat SLF, tetapi semestinya PBG juga pada saat mau dilaksanakan, pada saat akan dilaksanakan itu sudah mempunyai perizinan bangunan gedung. Nah, sehingga nanti kalau sudah selesai tidak perlu lagi pengkaji teknis karena pengkaji teknis sudah melekat pada fungsi pengawasan seperti ayat 7. Jadi pengkaji teknis dikeluarkan karena sesuai dengan pengawasannya. Nah, sedangkan di pasal 151 PP 16 tahun 2021, pelaksanaan konstruksi fisik itu salah satunya harus mendapatkan pengawasan teknis, baik oleh pengawas atau oleh MK.
dan pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. Jadi nyambung tadi antara Undang-Undang Jasa Konstruksi dan dengan PP. Ini tentang Undang-Undang Bangunan Gedung juga karena PP 16 adalah peraturan pemerintah pelaksanaan peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang bangunan gedung. 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan teknis. Ini yang kadang-kadang kita juga tidak meminta di laporan itu ada profil material atau persetujuannya, terus mungkin ada perubahan yang memerlukan justifikasi. Itu kan bagian dari laporan akhir pengawasan teknis. Dan juga laporan akhir ini juga sampai ke FHO. Jadi pemeliharaan, misalnya dipelihara 6 bulan. Dipelihara 6 bulan itu ngapain aja 6 bulan, apa per minggu ada laporannya atau tidak, atau dilaksanakan inspeksi dan lain sebagainya, itu sering tidak kita minta dan juga tidak dituangkan di dalam KAK. Jadi kepentingan-kepentingan owner itu tidak dimasukkan di dalam KAK. Ini salah satu contoh pengawas waktu pendampingan. Pengawasnya dari lokal, ini ruang operasi di salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Ini ada memadukan, dulu waktu itu memadukan antara dari owner dari Philips ini, supplier alatnya dari Philips, dan kontraktornya harus berpadu karena ternyata Philips tidak mau dititipi barang seperti ini terlalu lama. Nah, kita juga memahami karakteristik konstruksi ini perlu dalam pengawasan karena apa? Konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan. Jadi baik MK maupun pengawas sebenarnya kan hanya mengawasi satu kali kegiatan itu, bukan kegiatan yang diperpanjang. Begitu juga untuk bahwa proyek itu adalah kegiatannya jangka pendek atau memiliki keterbatasan waktu. Meskipun multi-years kan ada waktunya, maksimal 3 tahun untuk multi-years. Kalau pengawasan biasa malah kurang dari 1 tahun, itu seringnya melaksanakan pengawasan konvensional. Terus proses yang mengolah sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alat, maupun sumber daya material atau bahan. Dan itu merupakan proses sehingga terjadi satu konstruksi, satu bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Dan ini di samping 3 poin di atas juga mengandung konflik yang cukup tinggi. Apalagi kalau kita menemui ya tidak hanya penyedia jasa yang malas-malasan atau tidak bisa mengolah memanage sumber daya yang dimiliki, tapi kadang juga pengawasnya itu tidak hadir, tidak datang, tidak bisa memberikan advice gitu, tidak bisa memberikan masukan kepada PPK terkait pekerjaan di lapangan. Itu yang bisa menimbulkan konflik di samping konflik internal di proyek itu sendiri, juga kadang ada konflik dari eksternal. Itu juga mempengaruhi pola pengawasan. Bisa saja sekarang kan banyak LSM, banyak wartawan gitu, dan hampir semua ikut mengawasi. Dan dari pihak yang kadang kita tidak meminta pendampingan, tetapi mereka juga istilahnya ikut mendampingi. Nah, konstruksi itu merupakan karakteristik 3 dimensi yang unik, melibatkan sumber daya dan butuh organisasi. Jadi harus dibedakan antara organisasi badan usaha dan organisasi keproyekan. Untuk badan usaha yang kecil, mungkin organisasi keproyekan identik dengan organisasi badan usaha. Tetapi untuk badan usaha menengah ke atas,
bisa saja nanti berbeda karena pimpinan perusahaan beda dengan tim leader yang ditempatkan di lapangan, misalnya seperti itu. Atau site manager yang berbeda dengan penanggung jawab teknis di lapangan. Tapi bisa saja sama, tapi karena berbeda, mungkin karena banyak pekerjaan juga ditugaskan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Sedangkan kendalanya juga banyak dari konstruksi ini juga ada kendala, jadi spesifikasinya, karena kan dulu waktu perancangan pengawas tentu tidak dilibatkan. Terus time schedule juga mikirnya kan mungkin ideal kondisi cuacanya ideal, jadi tidak ada hujan, tidak ada di daerah tertentu kan anginnya luar biasa gitu. Daerah Probolinggo kan itu ada angin gending yang anginnya besar gitu. Kecepatannya juga tinggi, jadi mungkin itu juga kalau proyek di lahan terbuka itu sangat sangat berpengaruh kepada kendala pelaksanaan di lapangan. Dan mungkin ini sih jarang terjadi, tapi biaya perencanaan itu kalau tidak ada pengurangan ya jarang terjadi. Tapi ini merupakan 3 kendala yang sering terjadi, yaitu spesifikasi, time schedule, dan biaya perencanaan. Nah, ini untuk proses konstruksinya. Sebenarnya proses konstruksi ini terutama bangunan gedung, bahwa konstruksi itu ada tahap kegiatan pekerjaan konstruksi yang melibatkan pengawasan, dan ada kegiatan pemanfaatan, dan ada kegiatan pelestarian. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau di SSKK atau di SSUK, pekerjaan konstruksi kita, bangunan itu bukan cuma bangunan gedung, umur bangunan itu misalnya 10 tahun. Padahal mungkin kita bisa saja umur minimal ya 10 tahun, bisa saja kita memastikan di situ bahwa kalau di jalan itu rigid pavement bisa dihitung sampai 40 tahun, tentu saja dengan perawatan yang baik. Nah, kalau untuk flexible pavement antara 25 sampai 30 tahun. Jadi memang kalau dihitung dengan benar pada saat perancangan, ya jalan itu akan berumur lebih lama. Begitu juga dengan gedung, kalau tidak ada, misalnya tidak ada gempa yang luar biasa, ya kita akan bisa memanfaatkan gedung itu kadang sampai 50 tahun. Jadi nanti di PBG SLF-nya juga akan nyambung ini dengan PBG SLF-nya. Jadi di SLF-nya itu kan kalau gedung permanen, gedung tertentu, gedung perkantoran itu bisa 25 tahun ditinjau ulang. Kalau rumah, gedung permanen itu 5 tahun ditinjau ulang, dikaji lagi teknisnya. Terus kalau perumahan biasa itu 25 tahun dikaji ulang lagi. Jadi ini pengkajian ulang itu juga mestinya pengkajian teknis itu dimasukkan nanti ke dalam KAK pengawasan ini, karena agar tidak terjadi 2 kali pekerjaan, dan 2 kali pekerjaan ini otomatis nanti juga mempengaruhi kepada penganggaran, di mana sebenarnya kita bisa melakukan efisiensi dari awal. Nah, ini contoh dari gedung yang pernah kami lakukan kajian teknis terkait SLF. Jadi ini sebenarnya dia bisa pada saat perencanaan, tapi ternyata di KK pengawasannya memang tidak ada pilihan pengkajian teknis terhadap gedung ini. Nah, untuk kualitas dan konstruksi ini pemahaman sebelum kita memasuki penyusunan KAK. Jadi kualitas jelas adalah mutu dan sifat karakteristik produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemakai. Jadi jangan sampai kualitas materialnya, kita sering lupa bahwa
sebelum jadi bangunan, material pun harus diuji dulu, kualitasnya harus diketahui dulu. Jadi bukan setelah jadi mortar beton atau setelah betonnya dicor baru kita uji betonnya, tetapi sebenarnya dari materialnya, kualitas, tingkat keausan material atau gradasi materialnya memenuhi syarat atau tidak, terus apa kita buat di dalam desain make formula itu kandungan semennya, berapa air yang dibutuhkan untuk membuat campuran itu. Baru setelah lolos uji itu kita ada semacam percobaan itu ya, dan trial, semacam percobaan untuk bahwa oh iya ternyata dengan campuran ini bisa dilanjutkan ke produksi massal untuk memenuhi kebutuhan di proyek. Tapi sebenarnya itu tadi dimulai dari kualitas bahannya dulu, gitu. Kualitas bahannya dulu. Misalnya airnya ya harus memenuhi standar air minum, bukan air bersih, tetapi standar air minum. Dulu mungkin awal-awal Bapak Ibu yang kuliah di teknik sipil atau arsitektur, itu ada film yang pembuatan beton karena material kasarnya itu kotor, berlumpur, akhirnya dicuci dulu dan memang standarnya seperti itu. Jadi mungkin kan kita tidak tahu di batching plan seperti apa. Sebenarnya material ya harus bersih, airnya air sesuai standar air minum. Itu kemarin kami di salah satu PLTU di Jawa Tengah, itu ideal banget untuk betonnya karena wah ternyata dilakukan sesuai standar keteknikan yang berlaku. Materialnya dicuci dulu, airnya itu beli di PDAM gitu. Ya, semoga saja hal itu bisa dikembangkan di tempat lain. Nah, nanti dari situ materialnya sudah berfungsi, juga kualitas bangunannya. Kualitas bangunannya seperti apa ya, tapi tergantung juga dengan pelaksananya, dengan pengawasnya waktu mengawasi barang tersebut. Jadi kualitas bangunan merupakan karakteristik bangunan dengan kebutuhan pemilik itu matching menjadi satu. Dan kualitas atau mutu ini menurut Smith adalah untuk mengatur kemampuan untuk mengatur proyek dan menyediakan produksi. Memang kualitas sangat ditentukan oleh pelaksana dan pengawasnya. Kalau user ya sudah punya wakil kan pengawas konstruksinya. Jadi user sangat bergantung pada itu juga. Sebenarnya kembali lagi ke niat kita bersama untuk membuat bangunan ini atau konstruksi ini bermutu atau tidak, baik konstruksi bangunan gedung atau konstruksi bangunan sipil. Nah, ada juga kualitas kegiatan konstruksi, jadi pelaksanaannya seperti apa, dan kebutuhan pemilik bangunan juga nanti bisa menilai. Nah, ini semua juga harus ada sistem mutu atau kualitas. Jadi ada quality assurance-nya, ada jaminan kualitasnya. Jaminan kualitasnya kalau kita sekarang sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK, itu di situ ada RMPK yang merupakan jaminan rencana mutu terhadap pelaksanaan konstruksi. Nah, ini sistem mutu dan kualitas di tingkat desain, ada kebutuhan pemilik, ada kriteria desain. Jadi kan pemilik mesti mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang nanti didiskusikan dengan konsultan perencana atau perancang untuk membuat rekayasa dan desainnya, dan hasilnya adalah dokumen perencanaan atau dokumen perancangan. Sedangkan pada saat pelaksanaan ini dari kriteria desain tadi yang sudah jadi dokumen perancangan, jadi DED plus gitu ya, itu diuraikan oleh penyedia dengan metode konstruksinya. Dan tentu saja ada supervisi dan pengendalian ini dari konsultan pengawasnya. Konsultan pengawas juga melaksanakan inspeksi. Dan pelaksanaan oleh kontraktor itu apakah sudah sesuai dengan dokumen perencanaan atau tidak. Atau misalnya kalau tidak sesuai harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, itu harus ada pengawasan berkala dari desainer. Jadi kualitas ini nanti yang akan
menghasilkan bangunan yang berkualitas atau konstruksi yang berkualitas. Jadi mutu sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat di dalam dokumen perancangan. Nah, kegiatan konstruksi sendiri merupakan rangkaian yang harus tepat waktu, tepat biaya, terus tepat kualitas, sesuai dengan persyaratan S dan K berlaku, dan proses pelaksanaan dapat berjalan lancar dengan baik apabila kondisinya memang kondusif gitu di sini. Jadi tetap kondisinya harus lebih baik. Nah, ini misalnya di sebelah kiri ini ada gapura, ini adalah gapura persemaian modern di Pulau Komodo, di Manggarai Barat, bukan di Pulau Komodo, di Manggarai Barat. Ini yang LSM juga, oh itu hutan lindung dibuat untuk persemaian modern itu. Padahal ini untuk, dan ini ceritanya menarik karena di sini konsultan perencananya banyak desainnya kurang tepat gitu. Nah, ini di Braga ini juga diadopsi untuk beberapa kabupaten kota yang menata kawasan pedestriannya. Terus ini bangunan cagar budaya BCB ini, tapi karena ini kelas C, dia hanya boleh diubah dalamannya, tapi view depannya, fasadnya tidak berubah. Ini juga ada bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek. Kalau kita mau dari Trenggalek ke Ponorogo, kita melewati di sisi kiri jalan ada bendungan Tugu. Dan yang terakhir ini adalah Rumah Sakit Dr. Sudomo di Trenggalek juga. Jadi rangkaian kegiatan penyelenggaraan konstruksi pembangunan harus tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Kalau semuanya tepat, tiga-tiganya tepat, tapi tidak bisa dimanfaatkan, ya wassalam, tidak jadi dibayar itu. Dan ini juga problem bersama, bagaimana dulu pengawasannya, bagaimana dulu pelaksanaannya. Nah, ini yang sering kita sampaikan bahwa di dalam tahap konstruksi ini ada Sitlakom, survei, investigasi, desain, land acquisition, construction, dan operational and maintenance. Jadi di E ini operational and operasi dan perawatan, operational and maintenance. Jadi sebelum pelaksanaan desain itu sudah ada survei investigasi dulu. Makanya kalau perencana kok surveinya dari jauh, dari meja kerja, ya tidak akan memperoleh desain yang bagus. Dan kalau desainnya sudah diperoleh, ternyata belum ada pembebasan lahan, itu juga perkara tersendiri. Jadi semua merupakan tahapan yang saling menunjang, saling terhubung. Jadi kalau salah satu terhambat atau terkendala, ya tahapan lain tidak dapat dilaksanakan. Ini untuk tahapan pekerjaan proyek konstruksi atau Sitlakom. Ini ada juga yang seperti ini, jadi kebutuhan konstruksinya itu sebenarnya apa? Nah, baru dilaksanakan survei dan investigasi. Baru setelah survei dan investigasi, dilaksanakan desain, pradesain, detail desain. Nah, ini juga catatan bersama Bapak Ibu untuk pengawasan, untuk perencanaan, detail desainnya harus mintakan. Ini pelaksanaan konstruksi, ini pengawas berada di sini, di pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau sudah selesai, siap dioperasikan, dirawat, dan kalau sudah sampai akhir umur bangunan, baru dibongkar. Ini tadi yang Sitlakom, proses manajemennya. Ini gabungannya tadi. Jadi yang terakhir adalah, nah sekarang kita masuk ke KAK-nya. KAK merupakan salah satu bagian dari dokumen seleksi konsultan pengawas. Jadi kalau isi dokumen seleksi seperti ini,
Salah satunya adalah yang penting adalah KAK. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun KAK itu jelas bahwa ditulis secara jelas, tepat, logis, dan terukur. Terus memberikan informasi mengenai perhitungan biaya penawaran bagi penyedia. Karena apa? Karena misalnya kita memakai tenaga ahli, ya tenaga ahlinya jelas berapa, tenaga pendukungnya berapa, operasional apa non personilnya apa saja. Itu untuk pengawasan, karena pengawasan eh, kecuali MK ya, ini pengawasan konsultan pengawas itu dengan menggunakan waktu penugasan dan tidak membuat fitur yang berlebihan. Ya disesuaikan saja dengan regulasi, disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau apa di regulasi kebutuhannya banyak sementara anggarannya terbatas, ya berarti fiturnya ini yang terlalu berlebihan. Terus ada enggak calon penyedianya? Terus ini untuk spesifikasi teknis ya, berpengalaman atau memiliki kemampuan teknis, atau Bapak Ibu bisa juga googling atau survei pasar dan menggunakan konsultan ahli. Latar belakang, ini latar belakang Bapak Ibu dengan pengawasan itu seperti apa, tapi yang jelas bahwa pengawas adalah wakil Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi, mendeteksi, dan membimbing di lapangan seperti apa. Terus maksud dan tujuan dari pengawasan adalah tentu saja untuk memeriksa atau mengawasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar tercapai tertib penyelenggaraan tadi, ada tertib waktu, tertib biaya, tertib mutu ya, BMB biaya, mutu, waktu, dan nantinya bisa dimanfaatkan. Sedangkan maksud dan tujuannya, maksudnya adalah satu pemeriksaan, terus yang kedua adalah pengendalian. Ini nanti dimasukin saja ke KAK, kalau saya masukkan ke KAK saja karena kerangkanya draftnya sesuai peraturan LKPP 12/2021, terus ini sesuai dengan peraturan Menteri PU. Nah, ini sasarannya di sasaran sosial, sasaran pengabdian, dan sasaran pengembangan ilmu. Jadi secara sosial memang harus dipenuhi karena bangunan negara kan untuk kepentingan rakyat banyak, sehingga harus tercapai tujuannya secara kualitatif, kuantitatif, dan serta tepat waktu. Nah, pengabdian yang mengandung maksud tertib administrasi, ini ya itu tadi, pengawas harus mengikuti pengabdian karena pengawas itu merupakan wakil dari owner, dari pemilik. Dan tentu saja hasil pengawasannya bisa dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan setelah didokumentasikan, karena misalnya nanti ketemu di dalam masa pelaksanaan itu manfaatnya apa, dan penggunaan sumber daya alamnya yang semakin terbatas itu bisa disiasati. Nah, ini untuk uraian pendahuluannya, lokasi Bapak Ibu sekalian, lokasi kegiatannya di mana, sumber dananya dari APBN atau dari APBD atau dari sumber lain yang sah gitu, dan nama organisasinya, nama PPK-nya, dan nama satuan kerjanya. Nah, data dasar, data pokoknya itu adalah data dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi. Karena di situ ada detail engineering design, ada spesifikasi teknis, ada kontrak waktunya, ada biayanya berapa. Dan standar teknisnya sendiri menurut Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, jadi ini sesuai perencanaan gedung ya, karena kalau di jalan jembatan sendiri, nanti kalau di SDA sendiri, tapi kita ambilkan dari bangunan gedung. Jadi di bangunan gedung nanti juga ada ketentuan keandalan bangunan gedung, meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ini aspek-aspek ketentuan bangunan gedung juga meliputi lokasi, arsitektur, struktur, dan sanitasi. Jadi menurut PP 16, masih menurut PP 16, standar teknis meliputi standar perencanaan dan perancangan gedung ya.
ketentuan dan tata bangunan, ketentuan keandalan bangunan gedung. Ini gedung karena memang yang lengkap dalam menguraikan masalah standar teknis itu di PP nomor 16 tahun 2021. Sedangkan di pasal 125 standar teknis itu pada tahap pengawasan meliputi manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi. Nah, kita ambil pengawasan konstruksi. Nah, untuk pasal pengawasan perencanaan konstruksi ini yang dilakukan oleh kenapa kita tidak menggunakan MK itu salah satunya kalau di bawah 5.000 meter persegi atau bukan proyek yang bersifat kompleks atau proyek yang bersifat multi-use. Ini beberapa peraturan terkait ini yang terbaru nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Ada pedoman PU yang lain, ada SNI juga, SNI 2019 tentang budgetan struktural, tentang gempa. Ya, karena dulu ada peristiwa likuifaksi di Palu, kita untuk masalah gempa kita di-updating setelah ada bencana di Palu. Nah, ini untuk SNI-nya, jadi baja tulangan dan lain sebagainya. Peraturan tentang tingkat komponen dalam negeri ini juga harus diawasi oleh pengawas. Ini masih standar teknis banyak sekali. Nah, studi-studi terdahulu. Bapak Ibu sekalian, mestinya dalam pengawasan itu harus melihat master plan-nya. Terus AMDAL-nya sudah ada atau belum. Analisis dampak lalu lintasnya ada atau belum. Dan detail engineering desainnya seperti apa. Ini studi-studi terdahulu yang mendukung Bapak Ibu sekalian dalam menyusun pengawasan atau nanti pengawas harus seperti apa sih, mempelajari apa dulu. Nah, ini untuk referensi perundang-undangannya. Ada Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Jasa Konstruksi, terus PP 14 tentang pelaksanaan perubahan PP 22 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2. PP 16 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang 28 tahun 2002. Terus Perpres jelas ya, Perpres 16 yang diubah dengan Perpres 12, Peraturan LKPP nomor 12, terus Permen PUPR 8 tahun 2023 tadi, standar teknis juga masuk, dan Permen PUPR 1 tahun 2002 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi provinsi seperti apa kewenangannya, kabupaten dan kota seperti apa kewenangannya. Terus pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi nanti berhubungan dengan personil di poin selanjutnya. SMKK jelas karena sekarang SMKK masuk di dalam analisa biaya pelaksanaan konstruksi, analisa hasil pelaksanaan konstruksi, dan keputusan Menteri PUPR 524 ini yang sering diabaikan karena remunnya dianggap terlalu tinggi, padahal lebih tinggi lagi di salah satu asosiasi konsultan, itu lebih tinggi lagi. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu lagi di daerah terutama untuk membuat aturan tentang remunerasi karena sudah cukup 524 tahun 2022. Terus nanti pengawas juga mendasarkan pada SK Menteri PUPR 602 tentang batas nilai komponen dalam negeri TKDN. Ini ada sampai remunerasi dan ruang lingkup penyelenggaraan ini bisa langsung Bapak Ibu ambil dari sini karena ini juga dari peraturan Menteri PU. Jadi, nah keluarannya salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah tentang di samping ini ada surat laporan-laporan ya pengendalian waktu biaya. Ini yang nomor A ini sangat menarik apa? Surat jaminan atas kegagalan bangunan. Dari yang menjamin kegagalan bangunan itu pelaksana dan penyedia jasa pengawasan ini berkolaborasi.
Ini ada di PP nomor 14 tahun 2021. Tapi sering kita tidak minta surat jaminan atas kegagalan bangunan, padahal itu harus diminta. Di samping itu, pengawasan konstruksi meliputi tadi pengawasan persiapan konstruksi, pelaksanaan sampai PHO, dan pemeliharaan sampai FHO. Nah, keluarannya ini tadi di poin keempat, penyedia jasa pengawasan konstruksi harus memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung. Ini untuk gedung ya, rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung. Kalau tidak dicantumkan di situ ya nanti dia tidak membuat rekomendasi kajian teknisnya. Nah, untuk fasilitas dari PPK ya cukup ruangan rapat atau misalnya ada tim asistensi, misalnya jalan nasional diambil alih oleh Pemkot atau oleh Pemkab, itu ya harus asistensi ke BPJN. Itu juga harus dicantumkan di dalam sini, baik pengawasannya maupun perancangannya. Nah, yang ke-14 ini peralatan dan material dari penyedia jasa konsultasi yang harus ada. Misalnya dia harus punya komputer yang jelas ya, laptop, drone, itu alat uji beton, misalnya hammer test, dia harus punya sendiri. Terus yang jelas meteran atau yang lain yang memang dibutuhkan dalam pengawasan itu. Atau jangka sorong, kadang kecil jangka sorong, tapi kalau kita mau ngukur minimal ngukur tulangan yang mau dipakai, nah itu yang sangat penting itu jangka sorong. Terus lingkupnya kita ada bagi dari tugas administrasi, meliputi laporan-laporan itu, peringatan, teguran, terus perubahan syarat, perubahan gambar, mengisi buku harian. Nah, sekarang misalnya buku hariannya tidak ada, ya kita gunakan grup WA grup untuk laporan harian. Nah, buku tamu tetap kalau ada tamu ngisi absen. Ya kita juga tidak tahu tamu itu datang terus pergi, ada yang hilang kan. Jadi ada yang bisa ditelusur, gitu. Misalnya seperti itu. Dokumentasi ini sering kalau kita mengambil foto kalau dulu saya diajari mengambil foto untuk dokumentasi itu dari titik yang sama. Jadi pada setiap tahapan konstruksi itu bisa cerita. Kalau dulu kan mungkin tidak ada teknologi video. Mungkin karena tidak ada teknologi video, jadi sudut pengambilan foto dokumennya itu dari titik yang sama, dari 0% sampai 100%. Jadi bisa ini perubahannya seperti ini. Nah, ada tugas keteknikan oleh pengawas, yaitu pengukuran, pengamatan. Nah, ini nanti hubungannya juga dengan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis kita ada yang belum melampirkan pengukurannya bagaimana, pengamatannya bagaimana, pengendaliannya bagaimana, penelitiannya bagaimana. Itu paling tidak kita di dalam spesifikasi teknis kita ada pengukuran. Nah, ini juga akhirnya nyambung antara spesifikasi teknis dan KAK-nya dari konsultan pengawas. Nah, pengawas itu juga harus tadi sifatnya mengawasi. Nah, ini di laporan harian sebenarnya sudah bisa nih, bahan yang dipakai hari itu atau yang tersedia hari itu apa, atau yang datang hari itu apa, peralatan dan tenaga kerja, peralatannya yang dipakai apa, terus tenaga kerjanya berapa orang, mandor, kepala tukang, helper gitu, kerjanya berapa, terus hari itu menghasilkan pekerjaan apa saja. Itu sebenarnya sudah bisa real time update sekarang karena teknologi sangat mendukung. Malah ada dulu yang sampai menggunakan salah satu di pembangunan lapas kalau tidak salah, itu sampai di CCTV, jadi sampai Menkumham itu bisa melihat kondisi real time saat itu. Nah, ini memeriksa persiapan kerja, laporan, schedule, gambar. Ini para administrasi lapangan juga harus dimintakan sebagai dalam lingkup pekerjaan. Dan sifat mengendalikan juga harus yang jelas memang harus mengendalikan. Kalau tidak dikendalikan oleh pengawas, ini akan sangat kacau.
Dan pengawas itu tentu saja mungkin harus jadi lebih pintar karena memberikan petunjuk tentang tata cara kerja yang benar. Dan melarang atau menganjurkan sesuatu, pemakaian bahan, dan lain sebagainya. Approval gitu kan, menyetujui. Nah, juga menurut bentuknya, pengawas mempunyai dua bentuk tugas kepengawasan, yaitu tugas berbentuk kewajiban dan tugas berbentuk wewenang. Yang berkewajiban itu adalah pada setiap tingkatannya untuk dapat tercapainya misi pengawasan dan wewenangnya tidak keluar dari kewenangannya itu. Untuk jangka waktu penyelesaian pekerjaan tentunya disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini beberapa dari peraturan dari SE Menteri PUPR tentang susunan tenaga ahli pengawasan. Jadi ada pekerjaan konstruksi bendungan, ini ada 15 ahli yang diperlukan, 15, 16, 17, 18, 19 dengan tim leader. Nah, ini kalau irigasi agak sedikit 10. Kalau sungai dan pantai ini 12. Kalau bendungan ini 19. Konstruksi sungai dan pantai tadi sudah 1, 2, 3, 4, 12, 13. Nah, untuk konstruksi air tanah dan air baku ini ada 11. Konstruksi pembangunan jalan ini yang paling sedikit nih. Konstruksi pembangunan jalan ada hanya 5 dengan tim leader. Untuk preservasi jalan ini agak banyak, ada 8, 9. Untuk jalan bebas hambatan, jalan tol ini ada 11, 12, 13, 14, 15. Untuk jalan bebas hambatan lagi ya 15. Untuk pembangunan jembatan itu agak, kalau di bidang bina marga memang tidak terlalu banyak yang di apa butuhkan. Izin Pak Nar, mohon maaf Ya, Pak Nasum, waktunya kurang lebih 5 sudah menit lagi Pak. bisa. Ya, ini Ya, tinggal Bapak Ibu sekalian nanti disesuaikan dengan ini kebutuhannya saja. diselesaikan dulu Pak. Iya, ya. Nah, ini jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan ini nanti juga harus diuraikan di KAK. Ini laporan yang diperlukan, ada laporan pengawasan konstruksi, ada berita acara pengawasan, dan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, tadi commissioning test, garansi, surat jaminan, surat pernyataan kelaikan fungsi, ini produk-produk yang harus disampaikan oleh pengawas dalam bentuk laporan pengawasan. Dan untuk produksi dalam negeri jelas sesuai dengan sudah ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Terus kalau proyeknya besar boleh bekerja sama atau KSO. Nah, pengumpulan data di lapangan ini tentunya sesuai apa yang ada di lapangan, tidak perlu perizinan karena mengawasi apa yang sudah ada. Dan yang jelas sekarang dengan adanya program Kampus Merdeka, alih pengetahuan Bapak Ibu terhadap mahasiswa itu sangat sangat penting. Tapi lebih penting lagi transfer knowledge, alih pengetahuan kepada owner atau kepada pemilik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini ada yang kurang berkenan atau ada yang masih belum sempurna. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Anwar selaku narasumber yang telah menyampaikan materinya. Kepada peserta, marilah kita sama memberikan aplaus kepada Pak narasumber pada hari ini yang telah menyampaikan materi melalui reaction. Baik, Bapak Ibu, materi hari ini sangat menarik sekali ya terkait dengan KAK pengawasan. Memang seperti disampaikan tadi,
memang masih sampai sini Pak, terutama di daerah-daerah, terutama daerah kami ini masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan eh, terutama untuk sertifikat layak bangunan Pak. Iya. Itu memang sampai saat ini kami bahkan tidak paham juga kenapa sih eh, setiap bangunan itu belum ada sertifikat kelayakan itu Pak. Kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kami persilakan yang ingin mengajukan pertanyaannya melalui raise hand atau ketik di kolom chat yang yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, Pak, sepertinya sudah ada yang mengajukan pertanyaannya Pak Anwar. Ya. Ibu Marina. Ibu Marina dimohon untuk mengaktifkan atau menampilkan videonya Bu. Kami persilakan Bu untuk bertanya Bu. Silakan Bu. Waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terkait mengenai penjelasan Bapak ya, masalah tadi kan ada Bapak bilang pengawasan konstruksi itu meliputi pada tahap persiapan, yaitu tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Pada kenyataannya kalau konsultan pengawas itu Pak, biasanya mereka mengawasi pada tahap pelaksanaan aja sampai PHO. Apakah kita perlu menerangkan di dalam KAK atau seperti apa biar dia bisa ikut pada tahap pemeliharaan? Karena biasanya konsultan itu Pak, dia cuman kalau udah PHO itu kan kita bayar gitu istilahnya kan. Setelah dia keluar berita acara serah terimanya gitu istilahnya kan. Setelah itu mereka tidak ikut apa-apa lagi setelah pemeliharaan. Gimana solusinya, Pak? Biar mereka bisa mengikuti pada tahap pemeliharaan. Itu aja, Pak. Ya. Langsung saya jawab atau gimana Pak Nasir? Ya Pak, langsung aja boleh Pak. Langsung tanggapi aja Pak. Ya, terima kasih Bu Marina. Jadi kita seringnya memang menghadapi hal semacam itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi salah satunya yang bisa mengendalikan itu adalah di bab pembayaran ya. Karena memang sebenarnya kalau konsultan pengawas itu begitu sampai FHO kan baru dibayar 90%. Jangan Ya, dibayar 100%. Ya, jadi di bab pembayarannya sendiri ya karena sudah dibayar 100%, akhirnya berpikir buat apa saya mengawasi karena saya sudah dibayar selesai itu. Padahal di KAK kita kan sudah tertulis bahwa kewajiban si pelaksana ya sampai dari PHO ke FHO itu juga harus membuat jadwal inspeksi. Jadwal inspeksi. Nah, kalau misalnya hal itu tidak dipenuhi ya harus dikurangi itu pembayarannya, berarti dia tetap harus hanya berhak 90% saja. Nah, itu memang yang harus kita budayakan bahwa konsultan pengawas itu ya dibayar pada saat PHO. Pada saat PHO itu cukup 90% dulu. Yang 10% ini jaminan agar dia melakukan pengawasan atau inspeksi sampai dengan tahap FHO. Itu salah satunya seperti itu, Bu. Tapi mungkin Ibu punya solusi yang lain nanti yang jelas di pembayaran terus dimasukkan juga di dalam KAK bahwa kewajiban dia sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Demikian, Bu Marina. Yang lain Terima kasih, mungkin Pak. ya sama-sama Ibu. Artinya Pak, dari yang disampaikan tadi untuk pengawasan ini sebenarnya tidak perlu dibayar 100% Pak ya, sisakan 10% sampai dengan 90%. masa pemeliharaan Pak ya. Iya. Mungkin itu Pak harus dituangkan juga Pak di dalam KAK ya Pak, biar ya dituangkan dalam ada KAK. dasar hukumnya Pak ya. Ya, Iya, ada dasar hukumnya. Baik, Terus yang terima lain kasih Ibu Bu Marina tadi. Ibu Marina. Yang lain mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Kalau tidak Ini ada ada kami dari ingin bertanya nih Pak. Dari chat ini ada nih dari Pak Iswadi UKPBJ Iya, Kota ini Pak Serang. Iswadi. Ya. Yes. Nah, saya bacakan ya Pak Kota Nasir ya. Serang, surat penjaminan ya. Langsung aja Pak, silakan Pak. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan itu bentuk dokumennya seperti apa? Apakah cukup surat pernyataan atau bagaimana pencerahannya? Itu kalau saya ya cukup surat pernyataan. Tapi sebenarnya
pada saat misalnya kita menghitung gedung ya, pada saat kita menghitung gedung kan kita sudah ada apa umur rencana, terus pembebanan dan lain sebagainya itu sebagai lampirannya. Memang bahwa si kontraktor sama pengawas ini bisa menjamin ini karena perencana pada waktu menghitung itu awal mula menghitung dia sudah menghitung apa berdasarkan umur rencananya. Misalnya seperti jalan. Jalan umur rencana berapa? 20 tahun. Berarti pada saat 20 tahun lagi mungkin ada preservasi atau ada peningkatan. Dan kalau jalan itu pasti misalnya eh, menghitung LHR kan ini LHR sampai 10 tahun ke depan sampai 20 tahun ke depan itu. Jadi hal-hal itu yang juga harus dilampirkan di dalam surat penjaminan atas kegagalan bangunan. Berarti kalau misalnya umur rencananya kok 10 tahun tetapi 5 tahun sudah apa mengalami kegagalan tidak berfungsi. Nah, itu berarti tanggung jawab kan masih ada di pelaksana. Bisa Penyedia. dilihat nanti apa ini kegagalan ini karena apa. Ya, Bisa, Pak, terus ya. ya yang lain Pak Nasir monggo silakan. Ya, silakan. Terima kasih buat Pak Iswadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan tadi atau jawaban yang disampaikan Pak Anwar sudah mewakili lah ya. Kemudian Pak, kita lanjut ke resen Pak dari Pak Wira nih Pak. Pak Wira, kami persilakan. Suaranya Silakan Pak, Pak Wira. silakan Pak. Perkenalkan Pak, nama Assalamualaikum diri dan tempat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Salam. Anwar Subianto. Selamat sore Pak Selamat Nasir. sore Pak Wira. Perkenalkan Pak, nama saya Yusuf Smita. Kantor Pak sama Pak Nasir Pak. Karena kami berdiangkat Pak. Iya. Jadi banyak pertanyaan nih Pak terkait dengan remunerasi tadi Pak. Benar kata Bapak di kebanyakan di kota Pangkal Pinang ini Pak, tenaga ahli itu Pak tidak ikut remunerasi, khususnya pengawasan Pak, khususnya pengawasan. Kalau kami ikut remunerasi Pak, nggak cukup itunya Pak. Anggarannya sudah dipatok PPK 200 juta, 200 juta udah. Nah gini Pak, saya mau tanya. Jadi kami itu nggak pakai remunerasi Pak. Kami pakainya main kiralogi lah, artinya Pak. Adakah perhitungan koefisien selain dari remunerasi Pak untuk mengatakan kalau tim leader 8 juta ini wajar gitu Pak? Ada yang sampai 4 juta itu wajar. Nah, karena kan kami nanti ngitungnya di kewajaran harganya Pak, wajar atau tidak itu dalam penawaran konsultan itu Pak. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima Langsung kasih saya Pak Wira jawab ya yang Pak sudah Wira ya. menyampaikan. Langsung Pak, silakan Pak. Ya. Jadi begini Pak Wira, ini memang kadang jadi problem kita bersama ya, namanya remunerasi. Remunerasi kita kalau sesuai peraturan kan harusnya mengikuti remunerasi Kementerian PUPR 524 tahun 2022. Nah, di dalam menentukan remunerasi itu, kita seringnya begini, yang setiap hari datang itu kan inspektor ya, kalau pengawasan. Yang setiap hari datang hadir di lapangan inspektor. Nah, inspektor kan tidak dibayar, tidak diatur di dalam remunerasi Menteri PUPR. Kalau saya, inspektor itu ya disesuaikan dengan mungkin harga UMK-nya atau UMP-nya Provinsi Kepulauan Riau atau kalau di Pangkal Pinang maksudnya Riau atau Bangka Belitung ini Pak? Bangka Belitung Pak. Oh ya, di Bangka Belitung, di Provinsi Bangka Belitung gitu ya. Jadi untuk tenaga inspektor itu sesuaikan saja dengan UMK-nya atau UMP-nya Bangka Belitung. Tapi ya mungkin ada tunjangan transport atau tunjangan makan siang itulah ya. Nah, untuk tenaga ahli kan tidak setiap hari datang. Tenaga ahli itu tidak setiap hari datang. Jadi misalnya dia sebulan itu hanya 4 hari atau 8 hari atau seminggu 2 hari dia datang. Ya jangan dibayar full 30 hari gitu. Dibayarnya ya 8 hari itu. Jadi tetap bisa mengikuti remunerasi, tetapi kita juga bisa bersiasat itu. Tapi kalau kita full 30 hari ya apa benar dia datang setiap hari di lapangan itu. Jadi
Ya memang dia memenuhi remunerasi, tapi karena dia hanya datang sewaktu-waktu atau sudah diatur, atau kalau ada kejadian gitu, atau kejadian yang membutuhkan pandangan ahli, atau memang ya sudah ahli nanti hanya seminggu sekali untuk menilai apa yang sudah dilakukan oleh inspektur. Itu kan jadinya tidak 30 hari dia remunnya, tetapi lebih bawah lagi. Nah, kalau untuk kewajaran yang wajar ya yang sesuai remunerasi apa yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR itu. Karena kita sering kasihan lah kalau tenaga ahli masa dibayar hanya 4 juta gitu, hanya sekarang bikin SKK-nya aja mahal. Bikin SKK-nya aja mahal. Nah, dia honornya nggak bisa buat bikin SKK, terus mau bagaimana lagi? Demikian Pak Wira, nggih. Jadi seperti itulah. Kalau inspektor tenaga admin ya disesuaikan dengan UMP atau UMK, tapi kalau tenaga ahli ya kita siasati mau dibayar per jam atau per hari, tapi tentu saja hitungannya dari eh, remunerasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Baik, terima Jelas. kasih Pak Wira. Bagaimana? Ada yang disampaikan lagi? Izin Pak, kembali ke SE Menpu PR nomor 16 tadi Pak, dari 2022 ke AK-nya Pak. Kemarin itu dimasukin inspektor memang Pak. Kami hapus Iya, Pak, karena memang di KAK-nya itu tidak tercantum Pak inspektornya Pak. Yang menurut Permen PU-nya lah. itu Pak. FE Menpu nomor itu masuk di mana Pak? Kalau untuk gedung bangunan sederhana itu Pak. Untuk Kalau gedung inspektornya Pak. bangunan sederhana ya disesuaikan saja kebutuhannya. Tapi itu inspektur bangunan gedung. Kalau menurut saya tetap harus ada inspektur bangunan gedung kalau untuk pengawasan. Itu bukan tenaga ahli Pak ya? Bukan. Ya kalau bangunan sederhana ya tenaga ahlinya cukup seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Mungkin tidak ada eh, masalah juga di lapangan itu. Artinya Demikian. dipersyaratkan dan juga bisa juga tidak, Pak ya. Iya. Tergantung kebutuhan di lapangan mungkin, Pak ya. Iya, ya kalau pengawasan kalau saya kalau konsultan itu tergantung kebutuhan di lapangannya seperti apa. Iya. Jadi kita bisa menyikapi lah kondisi lapangannya. Nah, kalau belum terbiasa kita bisa ya tadi diskusi dengan yang sudah terbiasa atau kita apa mencari di Google atau bagaimana kan bisa. Nah, tapi yang jelas diskusi dengan orang yang sudah biasa menyusun kebutuhan personil itu akan sangat membantu. Oke, oke. Demikian Pak Pak Wira, Wira. gimana Pak Wira? Oke Pak, terima Terima kasih kasih Pak Pak Wira. atas pencerahannya Pak. Ya, Pak. Ini Ya. ada Pak Badrun Sangaji dan Pak Nyoman Astawa. Ya, langsung Pak ke Pak Rohman Pak. Silakan Pak. Siapa dulu ini Pak Badrun apa Pak Nyoman? Pak yang resen dulu Pak, yang sudah resen pertama ini Pak Rohman Pak. Kami silakan Pak. Iya. Pak Rohman, Siap, silakan Pak. siap. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang Pak Mau Rohman. tadi ada hal yang menarik yang perlu saya tanyakan terkait ruang lingkup keluaran dari konsultan pengawas Pak. Keluaran Iya. kegiatan pengawasan teknis sebagaimana ayat 1 tadi kan ada pengendalian waktu, biaya, pengendalian pencapaian sasaran, dan administrasi pembangunan PBG, bangunan gedung. Yang kami tanyakan itu pengendalian waktu dan pengendalian biaya itu outputnya seperti apa ya untuk konsultan pengawasan itu Pak? Apakah Ya itu menjadi tugas? pengendalian waktu ya kita bisa lihat di time schedule, kurva S itu kan sebenarnya kan kontraktor itu juga harus apa istilahnya menyampaikan penjadwalan terkait material, terkait eh, peralatan, ya, terkait eh, personilnya itu. Nah eh, itu yang perlu kita kendalikan gitu. Kita di saat PCM kan mereka menyampaikan ini loh, saya penjadwalannya seperti ini agar proyeknya bisa tepat waktu. Nah, itu yang di-scan oleh kita oleh melalui pengawas seperti itu. Jadi benar nggak sih ini kamu benar-benar apa time schedule ini dipenuhi? Nah, itu pengendalian waktu. Nah, kalau tidak dipenuhi, nah harus seperti apa?
Jadi seperti itu Pak Rohman. Nah, kalau untuk pengendalian biaya biasanya apa kita jarang ya kalau proyeknya sudah jalan dengan baik ya kita nggak nanya biaya, berarti dia sudah bisa mengelola finansialnya dengan baik. Tapi begitu ada keterlambatan ya kita analisis ini keterlambatan sebenarnya karena apa? Begitu keterlambatannya karena biaya, nah kita juga harus membuat perhitungan. Oh ini sebenarnya misalnya banyak sekarang kan proyek tidak punya uang muka, tidak diberi uang muka. Tidak diberi uang muka. Tapi kita pertanyaannya kan biasanya ya nggak etis lah kalau kita nanya sampai ke dalam. Cuman ini sebenarnya kamu punya finansial untuk memenuhi ini, nggak punya uang untuk memenuhi kegiatan ini nggak? Oh iya bisa punya. Nah ternyata kalau setelah di jalan dia terseok-seok, nah kita kalau saya sih baru masuk ke oh ternyata dia tidak punya uang. Tuh. Itu seperti itu. Tapi kalau pengendalian waktu itu tadi seperti tadi. Pada saat PCM menyampaikan penjadwalannya seperti apa, terus oh ini kadang-kadang kan ada pekerjaan yang oh ini harus dilakukan terlebih dahulu, ini harus uh, menunggu pelaksanaan pekerjaan yang lain gitu. Nah, di situ kan juga di time schedule kita juga nanya, oh ini titik kritisnya sebenarnya di mana? Misalnya saya akan memasang keramik di lantai 2, tetapi lantai 2 masih begistingnya yang untuk lantai 3 belum dibongkar. Jadi kan kita harus menunggu pembongkaran itu. Demikian Pak Roman, mungkin bisa memuaskan yang lain. Terima kasih, Pak Roman. Artinya Pak, dari apa yang sampaikan tadi, memang kadang-kadang kita ini kan, kalau kami selaku Pokja ini, kita kan tidak tahu Pak penyedia nih kemampuan keuangannya seperti apa kan. Artinya begitu mereka ikut tender, sudah siap sebenarnya penyediaan, siap pelaksana walaupun tanpa uang muka. Cuma kan terkadang yang Pak sampaikan tadi itu mereka di tengah jalan terseok-seok. Ini kadang-kadang kemampuan keuangan mereka kurang valid lah, kurang. Baik Pak, kita lanjut ke resen yang selanjutnya Pak Badrun Sangadi, kami silakan Pak. Langsung saja Pak, nama Pak dari asal Pak. Ya, halo. Ya. Silakan Pak, langsung saja Pak. Sebentar Pak ya, saya ini dulu. Kecilin suaranya Pak. Storing Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Anwar. Mohon maaf saya menyambung pertanyaan dari penanya pertama tadi Pak. Dari Ibu yang pertama penanyanya terkait dengan ini Pak, pembayaran konsultan pengawasnya. Kebetulan kita selama ini prakteknya konsultan pengawas ketika PHO selesai itu juga dibayar 100, artinya sudah 100% kita bayar. Lalu yang sesuai regulasi PP terbaru 16 ya Pak, atau 14 tentang bangunan gedung itu kan rinciannya 90-10 Pak. Jadi 10-nya kan bisa setelah masa PHO. Lalu kendala kita di sini bahwa PHO kalau kita menunggu 10% cair setelah PHO maka dia luncur Pak. Artinya sisa masa itu kan dia lewat anggaran. Apakah kita di pengalaman kita juga baru mau terapkan Pak, kita menerapkannya begini Pak. Kita mencoba untuk membuat satu komitmen penyedia. Jadi kita bayar 100 tapi dengan komitmen penyedia lagi begitu. Komitmen penyedia untuk melakukan pengawasan. Jadi tetap bayarnya 100, walaupun fungsi melekatnya tetap melakukan pengawasan di masa pemeliharaan, tetapi kita buat semacam komitmen. Jadi selain kan ada garansi jaminan, ya, walaupun itu di kontraktornya, lalu karena konsultannya kita buat komitmen penyedianya. Jadi kita bertanda tangan PPK-nya sama konsultannya, lalu bermeterai begitu, sehingga ada legalitas. Jadi ketika misalnya komitmen dia untuk melakukan pengawasan itu kita ikat di komitmen penyedia begitu. Jadi di surat pernyataan Pak ya.
Ya, surat pernyataan. Jadi semacam Pernyataan. Baik, baik. lalu karena membaca regulasi PMK juga pernah ada itu ada jaminan komitmen penyedia barang jasa, kemudian ada satu lagi. Jadi maksudnya kita lebih memilih komitmen penyedia itu supaya kita tetap bayar 100% nilai nilai pengawasannya, tapi dengan komitmen tadi. Kira-kira Pak Anwar menyikapinya seperti apa, Pak? Eh, kalau saya begini Pak, kebetulan saya kan konsultan pengawas juga. Tapi memang kalau di proyek-proyek pemerintah ya, APBD, APBN itu biasanya memakai surat komitmen seperti itu. Tetapi di beberapa BUL, BLUD, BUMD, saya tetap dibayar hanya 90%. Jadi praktek penganggaran kan memang kalau di APBN dan APBD agak kesulitan ya Pak ya. Jadi memakai surat komitmen seperti itu. Tetapi kami di non APBN APBD kami sudah menerapkan 90-10. Jadi pada saat pelaksanaan selesai PHO ya kami hanya dibayar 90% dari nilai yang ada. Dan itu sudah 3 tahun ini kami melakukan seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke sistem penganggaran dan pernah juga kami berkonsultasi ke penerbit jaminan ya, baik bank maupun asuransi, itu memang tidak dikenal adanya jaminan seperti itu. Jaminan yang 10% itu tidak mereka tidak mengenal. Kalau konstruksi mereka oke, siap itu, tapi kalau yang konsultan ini memang mereka tidak mengenal. Jadi memang ada dualisme di sini. Jadi yang satu kami di APBN APBD memakai surat pernyataan penyedia barang dan jasa, tapi kalau yang di BLUD, BUMD, BUMN kita tidak memakai surat apapun, memang hanya dibayar 90%. Dan itu sudah di dalam KAK-nya sudah seperti itu. Demikian Jadi Pak Badrun. secara aturan mungkin tidak boleh mungkin pakai surat pernyataan tadi Pak. Tapi kan kita kan selaku PPK kan butuh kepastian dan jaminan dari pengawasan kan. Takut kan seperti disampaikan tadi Pak Badrun tadi itu lewat tahun anggaran Pak. Tidak bisa Ya, dibayar. kalau lewat tahun anggaran kan nggak bisa. Tetapi di di kalau nggak salah di Perpres apa di Perlem itu ada surat tanggung jawab dari penyedia barang dan jasa, SPPBJ juga namanya. Oh, Iya, surat ya. pernyataan. Ya, surat pernyataan penyedia Surat barang dan pernyataan ya jasa. Pak. Iya. Iya, Artinya dan itu diperbolehkan Pak ya, diperbolehkan. diperbolehkan Ya, Pak ya. Selagi itu tuh bentuk salah satu bentuk pengaman PPK Pak ya. ya, betul. Di KD Ya. Bagaimana Pak Padun? Sudah? Oke? Ya, bisa Pak Jawab? ya. Sudah. Baik. Ya. Terima kasih Pak Padun ya. Anwar. Ya, sama-sama Pak Badrun. Ya. Ya. Kita lanjut Pak, selanjutnya Pak Yoman. Silakan Pak Yoman. Pak, sebelum Pak Yoman kami ingin ini dulu Pak, sampaikan dulu Pak, kebanyakan di kolom chat ini Pak menanyakan contoh KK Pak. Mungkin Bapak Ya, bisa ada. share. Ya, nanti kami sampaikan ke admin. Karena Ya. di kolom chat ini banyak peserta yang menanyakan, Pak, contohnya gimana Pak? Tolong. Saya juga butuh Iya, sih sebenarnya. nanti kami sampaikan ke admin ya. Siap. Kita langsung Pak ke Pak Yoman, silakan. Pak Yoman Astawa. Terima kasih Pak Nasir, selamat siang. Ya, silakan Pak. Izin Pak Anwar, Ya, silakan Pak materi Nyoman. yang bagus sekali Pak. Saya sebenarnya tadi ingin menyambung pertanyaan dari salah satu dari Pak Badrun terkait dengan pembayaran untuk pengawasan di masa pemeliharaan Pak, sesuai dengan PP 16 tahun 2021. Saya ingin bertukar pengalaman dengan Pak Anwar, apakah bisa uang untuk 10% itu kita mintakan berupa jamin pembayaran Pak. Artinya karena seperti Pak bilang tadi di APBD kan sulit sekali karena itu kan melewat pendaftaran. Yang kedua Pak, terkait dengan tentuan di SE 16 tadi tentang personil, itu kan ada untuk masing-masing jenis pekerjaan pengawas itu ada beberapa tenaga ahli yang harus terpenuhi. Pertanyaan saya, apakah wajib semua tenaga ahli itu harus ada atau seperti apa Pak? Apakah boleh sebagiannya sesuai dengan anggaran atau memang wajib seperti apa yang ada di SE tersebut?
Mungkin demikian Pak Anwar, terima kasih. Mohon pencerahannya. Nah, Terima terima kasih Pak kasih Pak Nyoman. Nyoman. Langsung aja Pak, silakan Pak. Tanggapi Ya, Pak. terima kasih Pak Nyoman. Jadi kalau saya jaminan pembayaran itu ya tergantung ada beberapa lembaga atau pemerintah daerah yang menuangkannya di dalam peraturan kepala daerah. Ada seperti itu. Dan ada juga yang hanya dengan surat pernyataan bahwa saya akan melaksanakan tugas pada saat pemeliharaan konstruksi itu pada masa pemeliharaan itu ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya sih semua bisa dijadikan solusi, banyak solusinya, tetapi kembali kepada kita sebagai owner gitu mau seperti apa. Kalau memang regulasi di Perpres itu tidak ada, kita bisa membuat mungkin regulasi di tingkat pemerintah daerah, khusus di daerah seperti itu. Sama seperti di DKI, Pak. Kalau di DKI kan kemarin saya terpentok karena saya tidak punya izin surat registrasi konsultan di DKI. Jadi kalau di DKI itu memang tidak konsultannya agak, apalagi untuk uh, bangunan cagar budaya itu ada perizinan khususnya. Sama seperti itu. Mungkin di lembaga atau di pemerintah Bapak Ibu sekalian itu bisa juga membuat aturan terkait masa pertanggungan daripada konsultan pengawas atau memang sistem penganggarannya sudah baik jadi otomatis dianggarkan di tahun berikutnya seperti itu. Jadi banyak sekali sih solusi untuk yang 10% itu tergantung kondisi di lembaga atau daerah masing-masing. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua terkait kebutuhan, memang sebenarnya itu standar ya, standar kebutuhan. Kalau proyek-proyek di kementerian kan biasanya memang proyek-proyek besar, proyek-proyek yang nilainya banyak, terus nilainya besar, terus juga tingkat kompleksitasnya juga lebih tinggi dibanding proyek-proyek di daerah. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan di lapangan realnya seperti apa. Tapi yang jelas yang bisa akuntabel, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa saja kayak tadi untuk Bina Marga. Bina Marga kan kalau lapis ulang atau peningkatan kan tidak lagi butuh ahli tanah, misalnya ahli geologi dan lain sebagainya. Jadi kalau inspektornya ya cukup inspektor sama ahli jalan itu kan cukup, atau kalau K3 sih memang. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, misalnya bangunan gedung sederhana. Bangunan gedung sederhana kan kita mungkin antara arsitek dan ahli teknik bangunan gedung kan itu bisa saling menggantikan. Jadi sekali lagi yang penting kebutuhan di lapangan seperti apa dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita juga harus melihat kondisi lapangannya. Kalau bangunan sederhana ngapain kita arsitek juga bisa kok istilahnya struktur sederhana gitu, kecuali kalau bangunannya berlantai banyak itu baru ahli struktur kita masukkan, arsitek juga sendiri itu. Demikian Pak Nyoman. Bagaimana Pak Yoman? Semoga dari apa yang disampaikan Pak Anwar sudah terjawab permasalahannya. Mengingat waktu kita Pak kurang lebih 5 menit lagi Pak, kami terima ada kasih satu banyak yang Pak Anwar. baik, Pak terima Nasir, kasih terima Pak. kasih. Ada satu lagi Pak Adrian nih Pak yang sudah raise hand. Kami silakan Pak Adrian untuk menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas Pak. Kami silakan Pak. Izin Pak Anwar, mohon maaf bertanya Pak Anwar. Di slide-nya Pak Anwar itu ada apa? Bahwa pengawas harus memiliki itu ya alat uji beton gitu. Maksudnya benda ujinya Pak. Alat cetak benda ujinya itu ya Pak Anwar ya, betul ya? Apakah Jadi begini Pak. ya, maksud pertanyaan saya, silakan. apakah biaya pengujian itu dibebankan kepada konsultan pengawas atau kepada siapa ya Pak? Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung aja Pak. Ya. Kalau biaya pengujian tetap dibebankan kepada penyedia jasa konstruksinya atau kontraktornya.
Nah, maksud saya di sini adalah misalnya untuk pengujian sementara, misalnya punya apa hammer test gitu, sebelum sebelum dia dilakukan pengujian apa lebih lanjut, itu kan seperti itu. Atau alat ukur gitu kan, ya kita juga harus mempunyai alat ukur yang valid gitu, yang terkalibrasi, gitu. Karena hal itu sangat penting di dalam pengawasan. Tetapi kalau untuk pengujian selanjutnya ya kita apa istilahnya mensyaratkan kepemilikan peralatan itu ya sampai sejauh mana konstruksi yang kita apa yang kita awasi gitu. Jadi kalau misalnya beton ya paling tidak sederhana lah kita mempunyai hammer test. Tapi kalau untuk uji tekan ya silakan kita merekomendasikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, hasilnya itu yang nanti kita pakai untuk penilaian pengawasan kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Anwar sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan Pak. 15.30 Pak Nasir. Ada tadi, iya. Mohon Ya. izin kepada Pak Prof, mengingat waktu ini sudah 3:30 lewat 2 menit. Bagaimana Pak? Apakah Pak jalan. Cukup ya Pak Anwar ya? Kalau pertanyaan Cukup. sudah cukup? Iya. kalau pertanyaan sudah cukup Pak, cuma tadi mungkin ada di kolom chat ini banyak mengajukan yang contoh KK tadi Pak. Kalau bisa disampaikan biar nanti saya terjawab berikan semua pertanyaannya. Ya. Baik Pak Prof, gimana Pak Prof? Saya kira cukup ya, Pak Muji. Cukup ya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Saya kira nanti kalau ada hal-hal yang belum mungkin di chat belum terjawab, ya bisa didiskusikan di chat ya, MSTC lah, untuk teman-teman bisa berbagi. Mungkin Pak Muji ada yang sampaikan, silakan Pak Nasir. Silakan Pak Muji selaku guru besar kita ingin menyampaikan closing statement-nya. Sebelumnya Pak Anwar mungkin. Atau Pak Anwar dulu, Pak. Silakan Pak. Closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri semuanya, saya sampaikan terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu sekalian mengikuti acara MSTC ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kami siap menerima masukan dan kritik, saran, dan juga semoga saja apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kita membuka ruang diskusi untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi terima kasih kepada MSTC, pada Profesor Muklis Isnaini. Profesor loh. Bukan Prof loh. Kalau Prof nanti dia beda lagi di kalimatnya. Kepada Pak Muji terutama, terima kasih sekali Pak atas waktu dan kesempatannya. Demikian Pak Nasir, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak yang atas materi yang sudah disampaikan, closing statement-nya. Materi ini sangat menarik sekali Pak. Alhamdulillah banyak yang raise hand dan banyak yang chat, walaupun tidak terjawab mungkin bisa langsung ke chat pribadi langsung dengan Pak Anwar selaku narasumber kita hari ini. Tadi di materi juga sudah dituliskan ya nomor HP-nya. Silakan yang ingin konsultasi langsung ke Pak Anwar. Baik Bapak Ibu, kami selaku moderator yang memimpin acara webinar pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kami dalam memimpin acara ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Tuhan ke Kota Kediri, mampirlah sebentar di Pulau Bali. Mohon izin kami undur diri, lain waktu kita berjumpa kembali. Masak nasi sambil masak ketan, dibuat untuk acara sedekahan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua diberikan keberkahan.
Pergi ke Amin, sungai amin. memancing ikan, ikan yang didapat ikan betutu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Banyak amat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tutup harus banyak-banyak Bu. Mohon maaf, terima kasih. Pak Slamet makan pisang sisir. Kalau udah lihat depan takutnya kan Makasih Bapak Ibu. Izin Makasih kami. Pak Nasir, makasih Pak Ya. Anwar. Sama-sama. Luar biasa nih diskusinya. Pak Untuk Muji ini masih Pak, bergabung materi nggak? selanjutnya Pak. Silakan Pak, informasi Baik. Pak. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya di hari Senin, tanggal 18 September terkait dengan perencanaan di era digital. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bergabung, yang narasumbernya Mas Agus Arif Rahman dari BMKG. Silakan nanti bergabung Bapak Ibu di hari Senin 18 September 2021